semua, dengan Saud Sinaga. Hari ini atau kali ini kita coba ngebahas sepak bola gitu ya. Karena baru-baru ini baru selesai pertandingan final Liga Eropa dimenangkan oleh Villarreal. Selamat untuk Villarreal dan fansnya di seluruh Indonesia telah memenangkan Liga Eropa dengan Uni Emery gitu ya. Uni Emery siapa pelatih? Telah memenangkan Piala Eropa 2021 dengan mengalahkan Manchester United di pertandingan menarik ya, sampai dengan adu penalti. Dan kita juga baru punya satu juara Liga Champions, Chelsea yang mengalahkan Manchester City 1-0. Cukup menarik pertandingannya. Nah, video ini akan sedikit ngebahas beberapa hal yang menarik dari sepak bola, khususnya mengapa menjadi supporter sepak bola. Apa menariknya jadi supporter sepak bola? Mungkin karena hobi kali ya, ada beberapa karena hobi, dia hobi sepak bola, hobi olahraga begitu, jadi menggandrungi. Nah, kita coba untuk ngobrol-ngobrol tentang itu. Nah, ada banyak alasan tentunya yang memotivasi dan alasan seseorang mau mendukung gitu ya, menyukai sepak bola, bahkan mendukung salah satu tim sepak bola. Tentu saja penyebab orang berbeda-beda dengan yang satu dengan yang lainnya gitu ya, menyenangi satu tim. Banyak pendukung tim yang sama mendukung satu tim yang sama, tetapi motivasi mereka kayaknya beragam. Ada beberapa faktor yang coba kita mau lihat. Faktor yang pertama biasanya merupakan pendukung setia tim dan bangga akan hal itu. Jadi dia punya ketertarikan dengan satu tim sepak bola begitu. Nah, hal ini hampir benar kayaknya di semua penggemar sepak bola atau tim sepak bola, di mana mungkin ketertarikan awalnya karena banyak yang dukung tim A misalkan, saya ikut, atau banyak mendukung tim yang ini, saya ikut mendukung begitu. Nah, kalau tarikan itu bisa saja diawali dari itu. Yang kedua, bisa saja seseorang itu menyukai karena faktor keluarga. Nah, misalnya keluarganya penyandang sepak bola dan memang menggandrungi satu klub sepak bola misalkan, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri misalkan. Atau contoh misalkan karena orang-orang Medan biasanya menggandrungi PSMS Medan atau PSDS Deli Serdang, atau dulu kita pernah kenal klub sepak bola ada Medan Jaya begitu ya. Nah, klub-klub ini kan biasanya karena keluarganya menyenangi klub, jadi anaknya atau keluarga lainnya mengikuti menyenangi klub tersebut begitu. Nah, faktor ketiga, menyenangi salah satu pemain. Nah, ini mungkin yang lebih banyak. Misalkan karena menonton sepak bola atau menikmati sepak bola tertarik dengan salah satu pemain sepak bolanya. Misalkan banyak orang menggandrungi misalkan Messi, Ronaldo, atau yang sekarang misalkan yang nggak dibawa ke Liga Eropa misalkan Sergio Ramos misalkan. Nah, sehingga karena kekagumannya kepada orang ini, jadi dia mengagumi klubnya gitu. Nah, banyak juga yang terjadi ketika orangnya pindah, dia pindah klub gitu. Jadi memang dia hanya menyenangi orangnya misalkan. Kalau dulu misalkan yang menjadi idola Maradona, Pele begitu. Kalau di Indonesia misalkan saya mengidolakan Bambang Pamungkas misalkan, atau saya mengidolakan Hendro Kartiko misalkan. Nah, hal-hal kayak gini nih yang menjadi kesenangan untuk menjadi supporter sepak bola begitu. Karena memang di tahun 90-an memang kita ambil contoh Liga-Liga Italia itu banyak digandrungi oleh masyarakat di Indonesia gitu. Bukan karena memang ada tayangannya di saat itu di TVRI gitu ya, atau di televisi swasta misalkan ada pertandingan sepak bola Liga Italia. Nah, ya, kita tahu sendiri beberapa pemain Italia cukup tampan dan ganteng-ganteng gitu ya. Nah, ini menjadi daya tarik gitu. Nah, bergeser kemudian perkembangan industri sepak bola, termasuk Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Prancis yang saat ini coba untuk berkembang menyaingi liga-liga yang lainnya gitu. Nah,
itu yang membuat orang tertarik. Atau misalkan tertarik karena misalkan ada Bebeto di zaman Brazil dulu, misalkan ada Bebeto yang punya ciri khas, atau Ronaldo da Lima dan gitu yang dari Brazil. Nah, ini menjadi ciri khas kalau menggemari satu ikon sepak bola, terus juga mengemari klubnya. Tetapi ketika ikonnya pindah, dia ikut pindah gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, mengagumi karena pertama kali menyaksikan tim ini bertanding begitu. Mungkin dia punya, oh, karena saya pertama kali menonton ini di televisi, tim ini, atau saya pertama kali menonton tim ini secara langsung atau melihat streaming gitu ya, saya menggemarinya misalkan. Ada yang seperti itu. Nah, termasuk saya ketika pertama kali melihat permainan Manchester United, ya saya mengagumi Manchester United secara tim gitu. Tapi sayang kemarin kalah di tangan Villarreal yang bersama ini Emery, yang kita tahu ini satu pelatih yang cukup bagus di Liga Eropa gitu ya. Wah, sayang MU harus gagal. Coba tahun depan. Yang kelima, ini ada karena ingin berbeda dari teman-teman lainnya gitu, atau karena ingin berbeda dari yang lainnya, dia coba senang dengan yang lain gitu. Atau dulu pernah bersinar tim ini tetapi saat ini redup gitu. Misalkan saya punya teman dulu, dia senang sama Leeds United ketika zaman Liga Inggris di tahun 90-an. Leeds United ini cukup diperhitungkan di Liga Inggris, tetapi memang dia menggemari itu. Ada juga dulu teman juga menyenangi Borussia Dortmund. Ya biasanya kalau Liga Jerman kan, ya kalau nggak Bayern Munchen apalagi gitu. Tapi dia menyenangi Borussia Dortmund. Tapi berapa tahun belakangan ini Borussia Dortmund cukup menarik perhatian dan membuat Liga Jerman menjadi jauh lebih menarik karena menjadi penantang, salah satu menjadi penantang terbaik ke Bayern Munchen. Tapi Bayern Munchen terlalu kokoh. 9 tahun terakhir ini mereka juara di Liga. Yang keenam, ini tentang tradisi dan sejarah klub. Nah, ini tadi berkaitan juga dengan yang kelima tadi. Misalkan dulu berjaya, ambil contoh misalkan Leeds United, AC Milan misalkan, atau Manchester United yang zaman Ferguson kali ya. Ya, tahun ini yang lempem, beberapa tahun ini ya bisa jadi karena sejarah klub gitu ya. Seseorang menyenangi sepak bola itu karena sejarah klub. Menarik klub ini ternyata gitu. Atau misalkan kayak penggemar teman-teman PSMS Medan gitu, punya sejarah gitu. Atau misalkan PSM Makassar gitu, punya sejarah yang penuh. Atau Pelita Jaya misalkan. Nah, gitu misalkan punya sejarah-sejarah masa lalu yang menjadi daya tarik untuk menjadi seorang penggemar sepak bola begitu. Nah, tentu kita tahu di musim ini di Serie A juaranya adalah Inter Milan. Di Inggris ada Manchester City, di Bundesliga ada Bayern Munchen dengan 9 tahun berturut-turut. Di La Liga Spanyol ada Atletico Madrid, dan di Liga Prancis itu ada Lille, semoga tidak salah. Terus di Liga Belanda itu juaranya Ajax Amsterdam. Di Liga Primer Portugal juaranya Sporting Lisbon, dan salah satu liga yang cukup menarik di sekitar Inggris, Liga Skotlandia itu juaranya Glasgow Rangers. Nah, ini beberapa juara-juara di beberapa negara Eropa. Banyak lagi yang sudah selesai liganya dan menghadirkan juara-juara. Nah, menariknya klub terakhir yang saya sebutkan, Glasgow Rangers, ini menjuarai Liga Skotlandia tanpa sekalipun kalah. Menarik. Mengikuti beberapa jejak klub-klub Eropa di Liga Eropa lainnya, misalkan kayak Arsenal pernah melakukan itu, atau beberapa klub lainnya juga pernah melakukan itu. Glasgow Rangers ini memenangkan 32 pertandingan dengan 6 hasil imbang. Poinnya cukup banyak, 102 poin. Wah, dia cukup mendominasi. Glasgow Rangers dengan Steven Gerrard cukup mendominasi di Liga Skotlandia musim 2020-2021. Semoga tahun berikutnya lebih baik lagi dan ada penantang yang serius untuk Glasgow Rangers gitu. Sedangkan di Liga Prancis dan Liga Spanyol, sang juara Lille dan Atletico Madrid harus penentuan juara sampai dengan pertandingan terakhir, karena
selisihnya cukup dekat 1 poin untuk menjuarai, sehingga harus ditentukan sampai dengan pertandingan terakhir, pertandingan ke-38 di liganya masing-masing gitu. Nah, kalau di Lille runner up-nya itu PSG, kalau di Spanyol tadi Atletico, runner up-nya Real Madrid dengan selisih 1 poin. Dan sama-sama di pertandingan terakhir Lille menang juga, PSG menang, terus Atletico Madrid menang, Real Madrid juga menang sampai pertandingan terakhir gitu. Nah, di Liga Inggris juga tahun 2012 kalau tidak salah pernah terjadi antara Manchester City dan Manchester United. Sampai pertandingan terakhir harus ditunggu begitu. Nah, kita tahu bersama kemudian pencetak gol terakhir di Manchester City saat menjuarai tahun 2012 itu pindah untuk musim depan dari City dan tidak bisa menuntaskan akhir pertandingannya dengan kemenangan gelar Liga Champions ya, dikalahkan Chelsea. Sergio Aguero, Kun Aguero. Kun Aguero ini penyerang menarik dari Argentina. Di City dia cukup menjadi idola begitu. Dan baru-baru ini dia memecahkan rekor gol untuk satu klub di Liga Inggris, mengalahkan Wayne Rooney. Menarik kan? Kun Aguero gitu ya. Mengalahkan Sergio Aguero. Kita mengenal dengan Kun Aguero gitu. Oke. Nah, itu dari salah satu anti legenda dan untuk Manchester City mungkin. Nah, sementara top skor, ada beberapa top skor di liga-liga Eropa, mungkin sebagai update dan informasi untuk kawan-kawan. Nah, di Serie A ada Cristiano Ronaldo dari Juventus. Di Liga Inggris ada Harry Kane dari Tottenham. Di Bundesliga tentu ada Robert Lewandowski dari Bayern Munchen. Di La Liga ada Messi Barcelona. Di Liga Prancis itu ada Kylian Mbappe dari PSG. Di Liga Portugal ada Sporting Lisbon dengan Pote. Dan di Liga Belanda itu ada Giorgos Giacomakis. Semoga tidak salah sebut. Ini dari VVV Velno. Menarik. Tidak ada dari Ajax atau Feyenoord yang juru gedornya. Nah, menariknya lagi, Robert Lewandowski sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Jerman juga menjadi pencetak gol terbanyak di Eropa begitu. Nah, dinobatkan musim ini sebagai pencetak gol terbanyak. Nah, menariknya lagi, Robert Lewandowski ini memecahkan rekor satu musim gol yang dibuat dalam satu musim pertandingan liga yang dipegang oleh Gerd Müller dari Munchen juga kalau tidak salah saat itu. Ya, legendanya Munchen juga dengan 40 gol. Kalau Gerd Müller itu 40 gol musim 1971 dan 1972. Dia membuat rekor ini 40 gol. Nah, Robert Lewandowski melesatkan 41 gol untuk musim ini 2020-2021. Menarik sekali. Sehingga Robert Lewandowski menjadi salah satu penyerang terbaik Eropa saat ini. Semoga anugerah penghargaan pemain Eropa terbaik atau pemain Ballon d'Or kan ya, nama istilahnya. Semoga diperoleh oleh Robert Lewandowski. Karena tidak ada halangan sebenarnya saya melihat untuk Robert Lewandowski memperoleh itu. Karena tahun kemarin tidak terjadi karena alasan Covid dan kita tidak tahu kenapa kemudian tidak terjadi pemilihan pemain terbaik itu. Harusnya jatuh ke Robert Lewandowski kali ini. Ya semoga. Dan saya juga berharap menjadi penggemar sepak bola tidak hanya menikmati soal kemenangan dan soal sejarah masa lalu yang hebat, tapi juga kalau tim hari ini, tim kesayangan kalian yang kalian gemari kemudian mengalami penurunan, maka di sana adalah juga harus menjadi supporter yang baik, mendukung tim saat menang dan juga mendukung tim saat kalah. Ya, karena memang sejarahnya untuk orang pemenang begitu ya. Tetapi itu yang menguatkan tim untuk terus tampil. Oke, itu dulu. See you next time. Dah.